Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cangkir dimanapun kalian berada. Pada episode kali ini bertemu lagi dengan saya Bella di podcast Ngopi Cangkir. Nah, podcast Ngopi Cangkir adalah kepanjangan dari podcast Ngobrol Pintar Berbincang dan Berpikir. Kalian tahu nggak sih podcast Ngopi Cangkir ini menceritakan tentang apa sih? Podcast Ngopi Cangkir menceritakan tentang bakat siswa-siswi MTSN 1 Kota Blitar. Yang sebenarnya nih bakat di sini tuh benar-benar banyak banget, tapi sayangnya belum terekspos sama media massa. Jadi orang-orang itu banyak yang belum tahu sih ya sobat. Oke, pada episode kali ini aku mengundang seorang bintang tamu yang spesial. Kenapa nih kok spesial? Karena bintang tamu ini masih duduk di bangku kelas 7, tetapi sudah menjadi penari yang tentunya sudah mempunyai banyak jam terbang, sudah banyak mengikuti perlombaan dan mendapat kejuaraan. Oke, langsung aja kita undang nih bintang tamunya. Ini dia bintang tamunya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitri Andina Rotiah, biasa dipanggil Andin, aku kelas 7. Dan bakatku di bidang seni tari. Oke, baik. Andin, aku di sini izin tanya-tanya seputar prestasi kamu ya. Oke. Prestasi Andin ini sobat ada di bidang tari. Lalu Andin ini aku penasaran nih, kamu itu sudah mulai tertarik pada bidang ini tuh sejak umur berapa? Sebenarnya tertarik di bidang seni tari itu aku udah dari kecil suka. Terus udah kayak mewakili sekolah, misal TK dulu udah pernah, SD gitu, dan mengikuti event-event. Tapi kalau masuk sanggarnya aku baru kelas 5 SD. Oke, kalau masuk sanggarnya baru kelas 5 SD berarti, tapi tertariknya sudah sejak kecil. Oke. Hal apa sih yang membuat kamu tertarik pada bidang tari ini? Tertarik karena mungkin dari kecil tuh aku suka kayak bikin kostum, misalnya dari kayak hijab gitu. Oke, aku paham. Jadi nih sobat, Andin ini dari kecil udah suka eksperimen ya tentang kostum-kostum tari. Jadi kamu mulai tertarik nih sama bidang tari. Terus kayak niruin orang di kaset gitu kan. Dulu pernah beli kaset yang kayak ada tampilan-tampilan tari gitu. Terus niruin sambil lihat TV. Oke, ini menurutku adalah pengalaman yang benar-benar lucu banget. Tapi saat ini sih Andin berhasil menjadi penari ya, alhamdulillah akhirnya. Berarti ini kamu tertarik ini karena belajar otodidak ya? Iya. Oke, dan kamu kan dari TK ya suka sama tari. Terus hal apa sih yang membuat kamu suka sama bidang tari ini? Mungkin karena lihat di event-event gitu ya, mungkin ada yang kostumnya mah bagus gitu, terus mungkin musiknya juga kayak asik. Oke, jadi karena asik nih ya menurut kamu. Oke. Dan kamu itu kan udah menjadi penari yang profesional ya. Pengertian tari untuk seorang penari profesional itu seperti apa? Pengertian tari itu menurut aku seni yang wah banget. Iya, yang pastinya penari itu mengekspresikan diri, emosi gitu. Oke, jadi menurut Andi nih sobat, tari itu untuk media pengekspresian diri ya berarti ya. Terus untuk itu kan tadi pengertian untuk halayak umum ya. Kalau pengertian untuk diri kamu sendiri itu seperti apa? Tari itu sebagai apa di hidup kamu? Suka banget. Terus juga biasanya kalau udah lama nggak sanggar gitu kayak ada yang kurang. Iya, jadi benar-benar jadi separuh hidup Andin lah ya. Dan lika-liku apa sih yang sama ini ya? Berarti kan ini benar-benar udah lama banget kamu di bidang tari ini. Lika-likunya kan pasti ada. Coba nih ceritain ke Sobat Cangkir. Ya, banyak banget lika-likunya. Dan aku itu selama di sanggar sering minder gitu juga. Terus sering minder ya, terus misalnya kalau mau sanggar gak ada yang nganterin. Terus ya latihan susah, capek. Ya pasti capek lah ya. Oke, kita ulas dari yang pertama dulu. Yang pertama itu kenapa nih?
sering minder. Sering minder. Oke, Andin ini padahal kalau aku lihat-lihat nih ya, dia kelihatan banget kalau anak seninya dari muka-mukanya ini udah kelihatan nih. Kenapa nih kok kamu bisa minder sama teman-teman kamu yang ada di sanggar? Karena kan aku sanggarnya nggak dari kecil, baru kelas 5 ya. ya. Jadi mungkin gerakan aku belum bisa seluas yang lain gitu. Oke. Terus misalnya kalau ada lomba itu kayak mungkin yang sering diikutin tuh yang udah luas-luas gerakannya Oke. gitu. Jadi kamu insecure nih ya Ya. sama teman-teman kamu, dan cara kamu untuk mengatasi keinsecurean kamu ini gimana? Sebenarnya tetap semangat aja, tetap semangat belajar. Terus kayak nggak apa-apa, kan emang belum bisa, emang Iya, emang butuh proses ya, lah ya baru semuanya. masuk gitu, nggak bisa kalau langsung bisa kan, nggak belajar dulu. Terus kayak buat jadi motivasi aja sih sebenarnya, malah kayak kamu harus semangat belajar biar bisa kayak yang Oke, yang itu ya. gitu ya. Jadi nih sobat, Andin ini menjadikan keinsecurean dia sebagai motivasi dan juga penyemangat lah ya untuk latihan. Oke. Dan yang kedua katanya Andin ini nggak ada yang nganterin ini untuk ke sanggar. Dan gimana caranya biar kamu tetap ke sanggar walaupun nggak ada yang nganterin? Ya biasanya aku kan ingat nanti kalau misalnya ada sanggar gitu, terus aku tanya ibu, "Ini nanti ayah bisa nganterin nggak?" Biasanya ya kerja nggak bisa. Oke. Terus ibu aku kan nggak bisa naik motor. Terus kakak aku juga kerja, dan aku chat ke tante aku. Oke, tante Ya. kamu, kenapa nih tante kamu, apakah mendukung kamu di bidang ini? Ya tante aku itu malah kadang itu supportnya lebih dari orang tua aku. Oke, tantenya Andin nih sobat, dia lebih mendukung Ya, daripada orang tua. Kenapa nih kalau boleh tahu, kalau kok tante kamu ini lebih support kamu dalam bidang tari ini? mungkin tante aku suka ya, kayak kadang juga lihat event-event tari, kadang lihat aku, mungkin aku ada perkembangan Oke, gitu, iya. jadi semakin Semakin support Ya, kamu nih supportnya berarti. nambah. Oke, berarti nih sobat, Andin ini tuh benar-benar disupport ya berarti sama lingkungan keluarganya. Oke, kita ulas masalah yang ketiga, itu Andin males nih untuk ke Capek. sanggar, capek. Oke, kenapa nih kok kamu bisa males untuk ke sanggar? Ya karena nanti bayangin nanti latihan ini atau enggak nanti materi tari baru, Oke. belum pernah gitu, biasanya kayak bingung, terus ya susah gitu, capek. Oke, berarti Andin ini capek lah ya dan males-malesan untuk ke sanggar. Malesan. Oke, kenapa nih? Terus gimana sekarang solusi kamu biar kamu tuh nggak males-malesan dan tetap semangat buat ke sanggar? Solusinya adalah bayangin yang bahagia-bahagianya aja. Oke. Kalau di sanggar, saya kak, itu kalau di sanggar kan ketemu teman, Iya. bisa jajan bareng, Have fun lah ya berarti Iya. sama teman. Terus nih, suka duka kamu selama di bidang tari itu seperti apa? Suka ya karena memang hobi. Terus Oke. juga aku lihat aku bisa berkembang gitu. Oke. Terus kalau misalnya sedih sih ya sedih gitu, kayak tadi kadang nggak ada yang nganterin. Ya, banyak masalah lah ya. Banyak apa itu yang Eh, menghambat. Iya, yang menghambat kamu untuk di bidang tari. Iya. Oke, dan Andin ini aku mau tanya nih, kamu ini kan berarti kan udah les latihan tari, udah belajar, dan juga kamu pastinya butuh waktu istirahat. Waktu untuk memanage ketiga kegiatan itu seperti apa? Bisa aja sih sebenarnya, nanti kita lihat kayak jadwalnya tari gitu. Oke. Misalnya kan aku malam ya Iya. jadwalnya jam 6 habis maghrib, terus nanti pulangnya jam berapa gitu. Nanti kegiatan-kegiatan yang belum aku lakuin tuh aku lakuin sebelum sanggar. Jadi nanti pulang sanggar aku udah nggak ngapa-ngapain, jadi aku udah bisa langsung istirahat. Oke nih sobat, berarti si Andin ini membuat kayak schedule Ya. gitu ya tentang semuanya. Oke. Ini terganggu nggak sih waktu belajar kamu? Apakah nilai kamu sempat down karena kamu mengikuti tari ini? Enggak sih, kalau nilai nggak terganggu, nggak berpengaruh, karena kan emang nyarinya nggak Nggak seintens itu ya mungkin. jarang-jarang. Iya, oke, jarang-jarang. Terus gimana nih tips and triknya biar waktu belajar kamu itu nggak keganggu sama tari kamu?
waktu belajar kan biasanya aku juga seringnya siang, kalau Iya. sanggar kan malam. Terus kalau misalnya ada PR, itu aku ingat-ingat nanti kan ada sanggar gitu. Jadi aku waktu yang sebelum sanggar itu aku gunain buat kerjain PR. Oke, jadi sebelum sanggar ini Andi nih sobat, dia tuh kerjain kerjaan-kerjaannya dulu. Nah, oke. Yang kedua nih, untuk waktu istirahat kan pasti terganggu Iya. banget ya karena adanya tari. Pasti kamu capek, terus waktu tidur kamu pasti berkurang. Nah, gimana sih perasaan kamu ketika waktu istirahat kamu itu harus berkurang karena adanya tari ini? Sebenarnya ya nggak apa-apa aja karena kan emang nggak sesering itu, Oke. jarang. Itu juga capek. Terus Ya pastinya ada ya, capeknya, keluh kesahnya pasti kan banyak nih ya. jadi kadang malahan waktu kayak ngaji les gitu ya yang agak terganggu sebenarnya itu. Jadi aku kayak sering izin. Oke, sering Karena izin. capek terus buat aku istirahat gitu. Jadi nih sobat, Andin ini malah sering izin les dan Iya. juga ngajinya. Apa itu nggak dimarahin tuh sama orang tuanya? Orang tua aku tuh bukan tipe yang kayak kamu harus gini, kamu nggak boleh ngene itu enggak. Oke, jadi Malah bukan kayak- tipe yang mengkekang ya Iya. berarti. malah kayak kadang Bu capek, ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi nih sobat, orang tuanya Andin itu berarti sangat mensupport dia dalam bidang tari. Oke, dan tujuan kamu mengikuti tari ini tuh untuk apa? Karena kan suka dari kecil. Iya. Terus juga kayak ingin mengeksplor gitu lah. Kayak Oke. yang lain tuh bisa, aku kan juga mungkin punya kenalan yang udah tari tuh sampai luar kota gitu. Oke. Terus kayak wah enak, terus kadang juga dia nggak dapat bayaran juga kan. Oke, jadi karena ada bayarannya nih Iya, kamu. terus pengen ngerasain gitu karena udah suka juga, terus pengen ngembangin bakat aku, Oke, ngembangin gitu. bakat. Oke, dan ini tips buat Andin tetap semangat Iya. itu gimana? Ya aku kan karena udah hobi, Iya. terus juga semangat itu karena tadi kayak bayangin aja yang bahagia-bahagia. Iya, bayangin yang bahagia-bahagia Iya. aja ya. Yang sedih pikirin aja entar-entar ya mungkin ya. Yang capek-capek nanti juga bisa istirahat. Ya bisa istirahat lah ya. Terus nih, apa reaksi orang tua kamu saat pertama kali mengetahui bahwa wah ternyata Andin ini minat loh dalam tari ini tuh reaksinya seperti apa? Mungkin seneng aja gitu ya, juga mensupport karena Ya, kan jadi ceritanya itu aku nari di acara perpisahan kakak kelas oh aku. oke, di acara perpisahan ya itu Ya, pertama atau gimana tuh? enggak sih kalau pertama sebelumnya udah. Oke, Terus aku ibu aku itu nawarin kamu mau ikut sanggar kayak temenmu gitu. Terus aku mau gitu kan. oke. Terus awalnya itu kayak males gitu Iya, awal-awal. sanggar gitu ya. Terus kok lama-lama punya teman bisa main-main bareng itu kan asik kan. Oke, asik nih berarti ini sobat Andin ini tuh sangat disupport oleh orang Iya. tuanya. Jadi Andin bisa seperti ini nih, bisa menjadi penari yang profesional. Berarti aku penasaran nih, di lingkungan keluarga, teman dan juga mungkin lingkungan rumah itu ada nggak yang menyuruh kamu untuk nggak usah lah ikut tari, mungkin kan mengganggu pelajaran atau gimana nih? Kalau untuk ngehalangin aku enggak ya. Tapi kalau ada ayah aku itu kalau nari kan sering bajunya kayak terbuka Oke, gitu iya kan. bajunya sering yang agak kebuka mungkin ya sobat. Terus ayah aku kadang nggak setuju gitu. Kalau kan itu menyimpang syariat. Iya, Islam. syariat Islam. Jadi kayak ya mungkin biasanya gimana gitu, agak gimana. Oke, iya. gitu. Dan gimana caranya kamu mengatasi ayah kamu nih yang nggak setuju kamu ikut tari karena soal kostum dan baju-bajunya yang sedikit terbuka? Dan sebenarnya ya aku tuh nggak kayak nggak boleh gitu, nggak. Jadi masih terima-terima aja. Iya. Tapi ayah kamu nggak mau nih berarti kalau kamu pakai baju-baju yang sedikit memperlihatkan aurat mungkin Ya ya? sebenarnya kalau aku tuh kalau bisa jangan gitu. Oke. Tapi ya masih terima-terima aja karena kan mensupport hobi aku. Terus gimana nih cara kamu menghindari agar tidak memakai pakaian-pakaian seperti itu? Sebenarnya gimana ya, kan biasanya kalau tari itu yang nentuin guru sanggarnya. Oke. Jadi
Gue ngikut aja sih kostumnya. Oke, berarti Andin itu tipe-tipe ngikut aja. Iya, Tapi kan sobat ya, tari ini nggak melulu kostumnya terbuka ya sebenarnya. Ada juga yang banyak yang kostumnya tertutup dan juga pakai hijab ya. Jadi kamu banyak yang memakai hijab nih berarti Iya, ya. banyak kan bisa ya, Iya, pakai bisa daleman. pakai manset gitu ya. Sekarang kan banyak inovasinya ya pastinya. Iya, Oke, dan apa sih latar belakang kamu sampai saat ini tuh kamu menjadi penari yang profesional? Latar belakang aku ya pastinya tadi aku sering minder kayak Oke, gitu. iya. Terus juga tapi aku senang gitu bisa berkembang sampai Jadi sini, bisa tetap semangat ya, ya. bisa mengikuti banyak event gitu. Oke. Terus kamu katanya kan kamu berkembang, dan berkembangnya itu kamu rasainnya gimana nih? Rasanya itu kan biasanya sering ada materi baru ya di tari. Biasanya aku tuh kalau mau tuh bingung, terus gini-gini Iya, pasti kan masih kaku gitu ya. Terus kalau misalnya sering sanggar itu lama-kelamaan nanti bisa gitu. Iya, pastinya Juga kan luas-luas iya, sendiri. luas-luas sendiri. Oke, jadi Andin ini berarti latar belakangnya ya karena dia minder, jadi itu jadi penyemangat dan Iya, motivasi juga. Oke, Andin ini kan sudah sejak lama ya tertarik pada bidang tari. Terus perlombaan apa aja dan kejuaraan apa aja yang telah Andin raih? Kalau mengikuti lomba itu aku sebenarnya jarang. Tapi Oke. kalau kayak event-event gitu sih, terus mewakili sekolah gitu. Yang pertama aku pernah ikut lomba di GOR, itu aku Oke. belum dapet juara. Oke. Karena emang masih kaku. Iya, masih awal-awal lah ya sobat. Terus setelah itu aku mengikuti lomba di Semasa SMA 1, itu aku dapat juara 6. Oke, alhamdulillah mendapat Iya. juara 6. Oke, dan gimana sih perjuangannya sampai kamu bisa mendapatkan juara itu seperti apa? Latihan yang keras Yang sih keras, sebenarnya, oke. sampai capek, kadang kaki ini juga jarum gitu. Oke, kayak kerasa masih Iya. pegel-pegel lah ya. Iya. Dan gimana tuh saat kaki kamu udah mulai sakit itu kamu masih semangat atau malah agak pudar gitu? Justru malah makin ingin mengeksplor tari-tari baru sih. Oke, malah Malah ingin mengikuti lomba, kayak semakin tertantang gitu. oke, semakin tertantang untuk mengikuti lomba ya. Berarti kalau kamu mengikuti kayak perlombaan gitu tuh latihannya setiap hari atau masih jarang-jarang gitu? Setiap hari, tapi nanti jamnya itu guru tari aku yang nyesuaiin aku. Oke, jadi nanti nggak akan terganggu gitu. Oke, jadi nih sobat, Andin ini jamnya nggak terganggu karena dia bisa memanage waktunya sendiri ya tentunya, yang bisa buat schedule hariannya. Oke, dan aku penasaran nih gimana waktu kamu nari di panggung atau di event-event. Kalian penasaran juga nggak sih? Pastinya penasaran. Oke, langsung aja kita tayangin ya videonya pas Andin lagi nari. Tapi sebelum itu boleh nggak sih kita kopi-kopi santai dulu lah ya Andin. Oke, sobat di rumah juga bisa untuk tetap sama sambil cemil-cemil dan juga ngopi-ngopi santai. Kan boleh di. Terima kasih.
Oke nih sobat, gimana nih tadi video Andin pas Andin masih nari, yang pastinya hebat banget dan spektakuler banget ya, karena dia kan sudah menanam bakat dan tertarik sejak kecil, yang pastinya gerakannya sudah banyak yang luas dan juga udah enjoy lah. Jadi nih kesimpulan dari Andin tadi, Andin itu full support dari keluarga, teman, juga mensupport semuanya. Jadi Andin itu ikut termotivasi dan tergerak lah ya hatinya untuk semangat, dan juga Andin ini menjadikan semua keminderan, cibiran dan juga insecure itu sebagai penyemangat dan motivasi dia. Jadi Andin ini semakin berkembang nih karena adanya keinsecurean dia. Padahal biasanya orang-orang lain itu kalau dia insecure malah males-malesan dan mungkin stop dalam hal itu. Tapi kalian nih sobat bisa contoh Andin, karena Andin itu menjadikan keinsecurean dia sebagai kayak motivasi dan kayak malah tertantang. Malah lebih tertantang nih. Oke sobat, bagi kalian nih yang perlu jasa penari, walaupun Andin ini masih berumur berapa nih? Andin masih berumur 13. Masih berumur 13 tahun dan masih duduk di bangku kelas 7, tapi skillnya tuh gak kaleng-kaleng, bisa kalian lihat dari video yang sebelumnya. Andin, biar sobat Cangkir bisa kontak-kontak kamu, boleh lah kalau kamu kasih nomor WA atau IG mungkin. Bentar ya, nggak apa. Nomor WA aku 085 648 791 655. Oke nih sobat, catet tuh ya kalau kalian lagi butuh penari ya, yang kalian butuhin ini Andin itu cocok banget, walaupun masih kelas 7 tapi skillnya udah gak kaleng-kaleng. Ini sih sebenarnya kayak nari yang dibayar. Iya, pasti kan ada kesan-pesannya yang benar-benar eksklusif lah ya mungkinnya. Itu aku kadang gini, kalau bisa kamu nari itu jangan yang lomba kayak pakai kostum, satu juara pulang gitu. Kalau bisa tuh berkembang bisa menjadi
penari yang profesional dan gitu. ya dapat penghasilan dari tari itu. Oke, ini segitu dulu aja podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa nih pantengin sosmed kita karena kita akan mengupload podcast pada episode selanjutnya. Oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah Sobat Cangkir. Meraih bintang, kerja keras